Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Tema kita kali ini untukmu adalah jiwa yang bersedih. Kenapa sampai jiwamu bersedih ataukah dirinya yang bersedih karenamu? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk Taurus, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu bintang Taurus, 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 Taurus. Oke, jiwa yang bersedih. Wah. Di sini ada yang bersedih ya, entah kamu entah dia, kamu bisa menyesuaikan saja energinya, bisa vice versa, energinya terbolak terbalik, bisa energi ini ada di dirimu atau energi ini ada di energi orang yang terkoneksi dengan dirimu. Dimana saya merasakan di sini ada perjalanan berpisah ataupun LDR ya, dimana rasa rindu itu menggebu, rasa yang sangat kuat ya, ingin bersama tetapi karena situasi dan kondisi akhirnya harus berpisah, entah karena ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, ataupun tempat tinggal, ataupun karena pekerjaan, atau karena restu orang tua dan keuangan, sehingga akhirnya memilih untuk berpisah. Ataupun kalau LDR ya mau tidak mau harus berpisah karena memang situasi dan kondisinya seperti gitu ya, untuk bekerja, sehingga ya kalian semua memutuskan untuk LDR ya. Dan di sini rasa rindu ini betul-betul cemas ya. Aku cemas gimana ya? Pokoknya antara cemas dan sedih ya. Karena begini, kenapa saya merasakan energinya ini bisa di kamu, bisa di dia. Ada rasa sudah berbeda. Sudah berbeda nih artinya ya saya ikhlaskan kamu gitu. Tetapi hatiku kok nggak mau gitu. Ini kalau seandainya berpisah ya. Kalau seandainya kamu LDR, ada rasa was-was, apakah dia setia di sana ataukah tidak? Apakah dia memang betul-betul mencintaiku atau hanya sekedar iseng aja? Nah, ini ada kegalauan mungkin ya bahasanya seperti gitu, galau yang membuat hatimu tidak nyaman. Ada beberapa yang berusaha juga untuk pergi ya. Pergi ini dalam artian dari dunia nyata dan dunia maya, saling memblokir, tetapi tetap aja hatinya atau hatimu masih bersamanya, masih ada tempat untuknya. Wah, ini lebih juga ke kamu, yang mana kamu berusaha untuk up ya, tetapi belum bisa move on. Nanti kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan terhadap koneksi ini ya. Di sini kita lihat lagi kenapa sampai jiwamu bersedih ya, atau jiwanya bersedih, ada Four of Wands. Wah, di sini ada yang tidak suka ya atas pencapaianmu. Dia merasa bahagia kalau kamu menderita. Wah, menderita dalam artian gini. Ada beberapa musuh kamu ya yang mungkin sirik ya, ataupun mungkin tidak suka sama dirimu. Tetapi ya dia tetap berbalut dengan senyuman manis, kata indah, memberikan motivasi, ataupun ya sekedar biasa aja gitu. Padahal sebenarnya dia gak suka sama sekali sama kamu. Kamu bahagia dia nggak suka, kamu menderita dia bahagia. Nah itu ya, ada beberapa di sini juga saya lihat di sini
apa ya kalau dibilang, mungkin pesaing kompetitor tidak sehat, mungkin ini di dunia bisnis. Kalau kamu studi berarti mungkin ya kompetisi di sekolah gitu ya, ataupun mungkin kondisinya di sini keluarga ya, keluarga nggak saling dukung. Kenapa ya keluarga nggak mendukung, malah dia senang mempersulit hidup kamu, ada beberapa seperti gitu, atau malah menggosipin ya. Keluarga juga ini dalam tanda kutip mungkin bisa juga tetangga ya, sirik. Nah ini karena kan kalau tetangga itu kan ibaratkan kita sudah anggap jadi keluarga ya, karena siapa lagi kalau bukan samping rumah gitu, tapi malah samping rumah nih kok toksik ya. Nah ini lebih ke dirimu, dimana kamu nggak nyaman sama mereka ya kondisinya ya, tapi tetap harus seperti begitu. Karena situasi dan kondisi, nggak mungkin kita mau angkat rumah ya, jadi mau tidak mau ya udah saya tetap dengan tetangga toksik walaupun saya nggak nyaman, tetapi ya udah deh, kuat-kuatkan aja walaupun dia suka kepo, banyak kritikan ya. Kalau kritikan membangun tidak apa-apa, ini kritikan komplain ya. Kritikan komplain ini kan artinya maksudnya ngeluh apa ya, ya pokoknya seperti gitulah. Jadi menyalahkan gitu, nggak bagus nih yang begini boleh, atau kamu, pokoknya intinya suka ikut campur ya. Nah ini ada juga beberapa keluarga yang mungkin yang nggak senang aja, iri aja kalau kamu punya sesuatu yang bisa membuatmu bahagia. Mungkin kamu punya rumah baru, contoh mobil baru, kendaraan, atau emas, atau apapun, dia suka sirik. Nah ini ya, sehingga kamu nggak nyaman. Ada Seven of Pentacles. Wah, di sini ada beberapa yang saya lihat di sini membuat dirinya bersedih, atau kamu juga ya, karena saya merasakan juga untuk di Seven of Pentacles ini ya, banyak pikiran. Banyak pikiran artinya mungkin kamu tulang punggung keluarga ataupun dirinya ya. Jadi kalau ini terjadi pada dirimu, kuatkanlah. Tetapi kalau ini terjadi pada pasanganmu, berikan dia support ya, karena dia lagi bersedih di sini. Kondisinya gini, lagi stres dengan pekerjaan, pulang ke rumah lagi stres karena keluarga ya, mungkin anak ribut, nangis, pusing, belum lagi telepon ya dari cicilan, angsuran ya, belum lagi mungkin dia bawa pekerjaan ke rumah, tambah mumet, pusing. Nah ini, ataupun mungkin kondisinya kamu ya, kalau kamu seandainya seorang ibu rumah tangga ya, kamu harus menafkahi anakmu, kondisi pasanganmu malas, atau mungkin kamu sudah jadi janda, ini contoh ya. Ataupun mungkin ada beberapa yang merasa bahwa saya ini kok hidupnya ada pasangan tapi kok serasa janda. Nah ini ada beberapa seperti gitu ya, pasangannya nggak tahu kemana, tukang selingkuh, nggak ada tanggung jawab. Ini saya lihat lebih ke wanita ya, tekanannya tinggi di situ soalnya. Dan ya maaf ya kalau mungkin saya bicaranya agak loyo ya, karena memang ya kalau kita bicara jiwa bersedih ini kan lelah ya, capek. Saya merasakan energi kamu tuh kayak macam, Kaica, saya mau istirahat, saya capek gitu. Capek dengan tekanan hidup ya. Ya saya mengerti kok. Makanya saya lihat nih, saya bicaranya loyo, biasanya kan menggebu. Kayak macam saya juga mau istirahat, Taurus ya. Saya mengerti akan dirimu, energimu tuh ada di saya, makanya saya membacakan. Ya istirahat dulu ya, kalau memang kamu capek. Kalau ini di pasanganmu, berikan mereka waktu untuk istirahat. Jangan berpikir negatif, kok dia dingin nih ya Kaica, padahal dia capek ya. Jadi jangan berpikir negatif. Begitupun dirimu, kalau memang kamu capek, istirahatlah dulu, jangan memaksakan keadaan. Kalau memang tidak sanggup, berarti kamu harus bisa melepaskan sedikit dari bebanmu. Contohnya, Kaica, anakku nakal sekali, saya capek ya. Ya berarti kamu pilih dua, resign atau kamu jaga anak. Intinya kan seperti gitu. Kaica, siapa yang mau bantu saya untuk jaga anak saya? Ya cari neni gitu kan. Cari pengasuh. Kalau memang nggak ada pengasuh, ya mungkin bantu orang tua atau siapa, adik gitu kan. Kalau memang pasanganmu nggak bisa diandalkan, karena memang saya lihat di sini ada pasangan yang tidak bisa diandalkan, atau bahkan yang tadi saya bilang, kamu sudah pergi meninggalkan kamu, hilang tanggung jawab dia ya. Ya itu kembali ke resiko kamu, Kaica. Tapi saya nggak bisa kalau ada neni, penghasilan saya berapa, terus saya harus kerja, belum urus anak ya, belum lagi mencuci. Ini tekanannya capek ya, tekanannya banyak dalam hal fisik maupun mental. Nah ini ya, ini yang paling berat nih ya. Ibaratkan satu pohon ya,
Tapi banyak, kalau akar ini kan kayak macam apa ya, sebenarnya penguat, tetapi eh apa ya, kalau dibilang seolah-olah itu banyak hal yang tidak kelihatan yang kamu pendam, ya, masalah-masalah, tekanan-tekanan, ya, tapi kamu tetap kuat walaupun kondisinya seperti gitu, tetap tumbuh, ya, tetap memberikan senyuman manis kepada orang-orang di sekeliling supaya mereka merasa kamu hidupnya ya biasa-biasa aja padahal tekanannya banyak. Kamu gak mau mempersulit hidup orang dan tidak mau memperlihatkan dukamu kepada yang lain, ya. Sekarang kan kondisinya kalau macam contoh kamu menjadi, oke Kak Ica saya resign, terus saya jaga anak saya gitu kan, ya nggak apa-apa, kamu kerja masih bisa kok di rumah tanpa tanpa harus ke kantor sekarang, ya kan. Jadi jangan berpikir bahwa saya kerja harus ke kantor, keluar rumah. No, sekarang orang kerja ini zaman now, ya. Kamu nggak perlu lapak, ada Shopee. Kamu mungkin bekerja sama, kamu jadi reseller, tinggal posting-posting jualan orang tanpa modal. Modalmu cuman ya posting-posting dengan IndiHome, ya, pulsa paket gitu kan. Dibandingkan kamu nonton-nonton gak jelas, mendingan kamu kerja gitu sambil rebahan-rebahan. Sekarang kan zaman now rebahan tapi lihat, ya, kita bisa dapat duit, ya. Terus apalagi live, terus apalagi konten kreator, ya, itu kan di rumah semua, tidak perlu pakai alat yang luar biasa, pakai HP juga yang seadanya aja. Kita kan bertumbuh, berproses. Kalau kita ada uang nanti ya baru bisa beli yang baru, beli alat-alat yang eksklusif. Tapi kalau nggak ada ya jangan mematikan semangat kita, pakai aja dulu yang ada. Kita lihat peruntungan kita di situ. Ya, oh Kak Ica saya nggak beruntung di Shopee atau di apa, tapi saya punya channel bagus. Ya sudah, berarti tingkatkan channelmu. Ingat, ya, kita itu harus semangat, jangan patah semangat, ya. Dan itu satu-satunya kamu harus berjuang, karena apa yang bisa membuatmu up dirimu sendiri, bukan orang lain. Yang bisa membuatmu sukses adalah dirimu, bukan orang lain. Jadi kalau kamu berharap bosmu akan membuatmu sukses, ya nggak bisa. Bosmu tuh akan mencari, ya kamu tetap karyawan dan dia yang jadi bos. Jadi jangan kamu berharap kalau kamu karyawan kamu akan jadi bos. Hidupmu begitu-begitu aja, ya. Kalau kamu mau jadi bos ya kamu harus bisa keluar dari zona nyamanmu. Setidaknya kamu menjadi bos atas dirimu sendiri dulu sebelum kamu mempunyai karyawan. Ini contoh. Jadi jangan banyak ngeluh, ya. Apalagi bilang gak ada duit, banyak hutang, ya itu resiko. Sudah tahu penghasilan kamu segini, masih mau berhutang, jangan berhutang. Ya, karena saya lihat sini ada tekanan dalam hal finansial juga, banyak hutang, rumah, ya, tuh. Yang harus kamu lakukan ya banyak pikiran, King of Wands, ya. Kamu bingung harus mengambil pilihan apa dalam hidupmu. Capek juga ya, tapi ya mau bagaimana lagi, ini yang harus kamu lakukan karena kamu mau naik kelas. Naik kelas itu artinya ada ujiannya. Nah, ujiannya di sini. Kalau kita mau naik kelas kan harus ujian kan. Kalau kamu lulus ujian, berarti kamu bisa naik kelas. Nah, itu sama. Kamu mau hidupmu bahagia, kamu harus lewati ujian ini. Ya. Oke, kita di sini King of Sword, ya. Gimana semesta mau sampaikan kepada kamu untuk tidak usah terlalu berpikir panjang. Pikirkanlah yang hari ini aja. Ngapain kamu berpikir 2-3 tahun ke depan? Itu masih jauh, masih lama. Kamu terlalu baper, pikir orang bicara ini, bicara itu. Ya sudah, kalau memang tidak terlalu apa ya, kalau dibilang tidak terlalu kamu tahu bahwa itu biasa aja atau itu tidak benar, ya sudah, gak usah baper. Ini kamu terlalu baper dari pikiranmu yang akan akhirnya membuat dirimu terluka. Orang bilang, mungkin bisik-bisik, belum tentu bicara kamu udah tersinggung. Kayaknya dia bicara saya nih, ya. Akhirnya kamu pendam lagi, kayaknya dia bisik-bisik saya nih, pasti mereka jelek-jelekan saya, padahal belum tentu. Akhirnya apa, jiwamu lagi yang tertekan dari pikiranmu. Nah, ini semesta mau sampaikan kepada kamu, gak usah terlalu banyak pikir, ya.
Kalau mereka mau kasih dengar kamu, silahkan. Kalau tidak juga nggak apa-apa. Nggak usah terlalu berpikir bahwa dia orang itu jelek-jelekan kamu. Toh kalau mereka jelek-jelekan kamu, buktikan bahwa apa yang mereka katakan itu salah. Itu aja. Bukan marah. Marah bukan menyelesaikan masalah, apalagi pendam dalam hati. Itu berbahaya. Itu kayak ibaratkan kamu sudah minum racun itu dalam tubuhmu, tinggal detik aja. Kalau kita pikiran yang negatif ya, yang sakit akan ada di dirimu, dimana kamu sudah sakit hati, sakit medis nantinya. Ya, dan berangsur-angsur kalau tidak pulih, ya berangsur-angsur tekanan secara mental. Nah, ini hati-hati bicara kepikiran. Makanya jangan terlalu sensitif. Kenapa orang-orang terlalu sensitif? Cuek aja. Hidup ini hanya sementara. Pakailah untuk berbahagia. Sangat disayangkan kalau kamu hidup di dunia yang fana ini, yang sementara ini hanya untuk menderita, ya. Jadi ciptakanlah kebahagiaan untuk dirimu sendiri. Dari apa? Dari pikiranmu. Ya. Tuh. Di sini ada Three of Swords, ada three party. Kamu merasa bahwa kok belum ada jodohku, kok saya sudah baik dia pergi melakukan saya sudah baik dia pergi mengkhianatiku, saya sudah baik dia pergi meninggalkanku, saya sudah baik dia mencampakkanku. Ya sudah, biarin aja. Itu berarti bukan jodohmu sekarang. Tapi kemarin dia baik aja, ya itu kemarin. Kita jodoh nggak bisa paten ya. Jodoh ini bukan hanya dari pasangan, bisa dari anak, orang tua. Karena hidup ini kan yang ditentukan semesta. Jodoh ini bisa dipanggil Tuhan, atau dia pergi gitu. Pergi dalam artian entah pergi diambil orang lain, atau pergi memang karena yang tadi saya bilang ada hubungan LDR, ataupun mungkin di mereka sekolah, anakmu sekolah, wah sudah besar, sudah punya keluarga sendiri. Nah itu, jadi kita siap untuk sendiri. Kenapa kita takut? Ada Tuhan kok bersama kita, ada semesta melindungimu. Ya, kalau mereka masih bersamamu, fokuslah pada orang-orang yang bersamamu saat ini. Kamu terlalu fokus pada si A, si B, si C yang jauh di sana, kamu melalaikan orang-orang di sekelilingmu yang butuh kamu, menyayangimu. Ya, saya harus sama dia supaya saya bahagia. No. Kalau dia datang kepada kamu, atau kamu datang kepada dia dan memang diinginkan, sayangilah dia. Tetapi kalau memang dia tidak menginginkan kamu, kenapa kamu harus bertahan di situ? Kita nggak bisa menyuruh orang untuk selalu menyukai kita. Dan begitupun kamu nggak bisa dipaksa untuk menyukai seseorang itu. Jadi harus bisa mengerti situasi dan kondisi. Ya, kita harus siap untuk bisa sendiri. Kaica, tapi aku kesepian. Ya memang hidup seperti gitu. Harus punya ketenangan, bukan sepi. Makanya ciptakan kebahagiaan untuk dirimu, bukan bergantung bahagia dari orang lain. Ya. Ikhlaskan yang sudah pergi. Ingat, waktumu tuh sangat-sangat terbatas. Pakailah waktumu yang terbatas itu untuk hal-hal yang positif, terutama lebih ke apa ya kalau dibilang, ya pokoknya intinya lebih ke dirimu dulu. Prioritaskan dirimu. Waktumu itu prioritaskan untuk dirimu, bukan menunggu orang-orang yang toksik, yang hanya menyakitimu. Kamu harus sudah bisa siap untuk sendiri. Ingat ada Tuhan dalam dirimu, ingat ada semesta yang melindungimu, yang bersamamu. Kenapa kamu takut sendiri sepi? Nggak ada. Kalaupun sendiri sepi, ya berarti kamu intens bersama Tuhan, intens bersama semesta. Ya, dan intens bersama dirimu, bersama jiwamu, yang mana mungkin selama ini kamu mengabaikannya karena kamu berfokus pada orang lain. Nah, gitu ya. Dan terakhir di sini Three of Wands. Wah, di sini apa ya kalau dibilang? Kondisinya di sini saya merasakan jiwa yang bersedih, atau kamu kayak macam apa ya? Ada sesuatu yang kamu ingin dapatkan tetapi belum. Ya itu belum rezeki. Ya. Kita punya impian begitu. Tetapi kalau memang belum rezeki, kenapa harus bersedih? Ingat, rezeki kita tidak akan tertukar. Ingat, kita tuh selalu mempunyai rezeki. Selama kita dari kandungan aja sudah punya rezeki kok. Ya, orang tua melahirkan kita kan perlu biaya. Pasti dapat rezeki. Rezeki dari mana ya? Nggak tahu. Ada aja sampai kita bisa lahir, sampai kita besar. Besar itu perlu makan, tumbuh, apa segala. Kita punya rezeki. Entah dititipkan di orang tua, entah dititipkan di dirimu atau dimanapun. Jadi jangan takut. Kenapa kamu harus takut untuk mengejar impianmu? Terlalu ketinggian Kaica, saya punya cita-cita. Ya nggak apa-apa, mimpi kamu. Artinya gini loh, kenapa kita takut bermimpi? Mimpi itu gratis. Ya.
Saya nggak mungkin seperti gitu. Kamu yang membuat dirimu down dari pikiranmu. Tadi saya bilang kan, kamu tuh berpikir yang negatif, seolah-olah saya nggak mampu, saya nggak bisa. Padahal semua itu dari pikiran. Semua yang kamu inginkan itu bisa terwujud. Dimana ya kamu ciptakan sendiri, kamu punya drama kehidupan. Hidup di dunia ini kan kayak drama ya. Dia mengikuti alur pikiranmu. Semesta akan memberikannya yang terbaik di waktu dan di saat yang tepat. Kalau sekarang kamu ingin jadi orang kaya, tapi belum jadi kaya, ya nggak apa-apa, anggap aja belum beruntung. Tetapi jangan malah kamu down, akhirnya tidak mau kerja, malas, mager. Itu bukan ciri-ciri orang kaya. Ciri-ciri orang kaya itu orang-orang yang bahagia, yang happy, yang kerja keras, yang kerja cerdas, yang tidak pernah patah semangat. Mungkin hari ini belum, tetapi besok rezekimu. Nah itu, jangan patah semangat. Ya, cita-citamu itu kamu harus raih. Apa yang kamu inginkan itu target di situ. Jangan merasa bahwa kamu dirimu kecil. Karena saya lihat di sini ada beberapa yang kamu terkoneksi dengan orang tukang bully ya. Jadi menekan secara mental atau memojokkanmu atau tidak menghargaimu. Kenapa kamu harus dekat-dekat orang spesimis? Akhirnya kamu ikut spesimis. Ibaratkan kamu tuh dekat-dekat dengan orang pecundang, mental pengemis. Ya, sedangkan kamu itu harusnya bergaul dengan mental pejuang supaya kamu tertular energinya, bukan dengan orang-orang pengemis, mental miskin, mental yang ya pecundang gitu ya, lari dari kenyataan. Jangan bermain circle, itu penting juga untuk bisa menentukan tempatmu ya. Jadi kalau memang kamu merasa nyaman di situ, itulah tempatmu. Tetapi kalau kamu merasa tidak nyaman di situ, berarti bukan tempatmu ya. Karena kebahagiaan batin bukan hanya sekedar duit, tapi jiwa. Selama jiwamu happy, jiwamu nyaman, duit itu akan datang. Ingat ya, banyak jalan menuju Roma. Uang itu akan datang sesuai energi. Selama kamu tertekan, uang itu akan lari. Karena uang itu tidak dengan tekanan. Uang itu adalah energi kebahagiaan. Selama kamu berbahagia, kesehatan datang, uang datang. Ada saja rezekinya. Jadi tadi saya bilang, kamu udah punya rezeki, tinggal kamu mau terima tidak. Jangan takut bermimpi. Saya mau jadi orang kaya, ya bisa. Kenapa tidak? Semua diawali dari mimpi. Coba lihat orang-orang kaya. Ya, yang mereka nggak sangka-sangka apa, karena ada impian. Nah itu, jadi bermimpilah. Jangan bicara wah ketinggian mimpimu, jangan mimpi ya. Wah, mimpi gratis kok, kenapa kita harus menahan-nahan mimpi gitu. Yang mungkin bahasanya ya raihlah mimpimu itu gitu, bukan mimpi ketinggian. Dan itu mungkin kayak itu ada terbersit dalam dirimu, di mana kamu bisa menjadi toksik untuk dirimu sendiri. Kamu harus bisa mensupport. Siapa lagi yang bisa mensupport kalau bukan diri sendiri? Kenapa kita harus minta validasi dari orang lain untuk mensupport kita? No, tapi kita harus bisa lebih up terhadap diri kita, ya. Oke, jadi seperti gitu yang saya lihat ya, jiwa bersedih lebih ke kamu ya. Kamu yang ternyata lebih banyak koneksi saya lihat di sini. Sedihnya, wah, kenapa bisa bersedih? Jangan dong, hidup ini dinikmati. Ciptakan surga di dunia ini, ya. Taurus. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi di sini saya sudah menarik energinya dari inisial dan zodiak. Saya ke inisial dulu, di mana kamu terkoneksi dengan ada huruf S, ada huruf N, ada huruf P, B, V, F, G, J, O, I, R, E, A, P, L, G, C, H, D,
N, dan W. Jadi untuk koneksi inisial, di sini kamu terkoneksi dengan SNP, BVF, GJO, IR, EA, PLG, CHD, N, dan W. Wah, jadi orang-orang mungkin yang terkoneksi dengan kamu nih, orang-orang yang mungkin dari tadi saya bilang suka ember atau membuatmu patah hati atau menggosipkanmu, ya ini inisial-inisial ini nggak usah terlalu baper kepada mereka, ya. Ya anggap aja mereka bumbu-bumbu dalam kehidupanmu yang dimana kamu harus bisa lebih up, nggak usah terlalu fokus kepada mereka yang menyakitimu atau toksik, tetapi kamu harus bisa lebih berdiri di kaki sendiri untuk masa depanmu, untuk kebahagiaanmu, ya. Oke, kalaupun mungkin koneksinya tidak terkoneksi dengan inisialnya, mungkin dari zodiak, orang-orang yang membuatmu patah hati, terluka dan bersedih, ya, dimana saya sudah menarik energinya, kamu terkoneksi dengan ada Scorpio, ada Aquarius, ada Virgo, ada Libra, ada Aries, Pisces, Sagittarius, dan Gemini. Oke, jadi untuk koneksi zodiak kamu terkoneksi dengan ada bintang Scorpio, Aquarius, Virgo, Libra, Aries, Pisces, Sagittarius, dan Gemini. Oke, dan di sini saya mau ambil 2 kartu lagi pesan semesta untukmu, dimana kita lihat. Oke, The Chariot dan Knight of Cups. Jadi semesta mau sampaikan kepadamu tentang koneksi ini, di mana jiwa yang bersedih, jiwamu yang bersedih, ya tuh. Tadi saya bilang bermimpi kan, impianmu, ya. Jadi kamu harus bisa lihat ke depan, apa yang kamu inginkan, itu yang kamu lakukan, kamu raih. Kamu ingin punya penghasilan, contohnya 100 juta per bulan, apa yang harus kamu lakukan? Hitung, sebulannya 30, berarti satu hari saya harus dapat berapa? Oh, dapatnya 3 juta, ini contoh ya. Contoh saja. Pekerjaan apa yang harus saya bisa dapatkan 3 juta? Nah itu, terlalu ketinggian, ya dikurangi dulu. Kalau memang terlalu besar gitu, kurangi dulu. Tapi ingat, jangan sampai kamu kendor, sudah, kayaknya itu harapan mustahil. No, tidak ada yang mustahil. Mungkin tertunda saja. Kalau memang kamu belum mampu, kita dari bawah dulu. Ya 1 juta per bulan lah gitu. Nah itu, tapi bukan berarti kamu langsung down, kayaknya nggak mungkin bisa dapat per hari 3 juta. Loh, orang bisa dapat 10 juta per hari kok, kenapa kamu nggak bisa? Cuman 3 juta. Ya, jangan membatasi dirimu, jangan membatasi impianmu. Jangan pernah menyerah. Begitupun dalam cinta. Cintai dulu dirimu, sayangi dulu dirimu. Itu tadi saya bilang, jangan minta validasi dari orang luar, tapi cinta ke dalam diri. Kamu udah lama membuat dirimu tersiksa karena meminta validasi dari luar. Sayangi dirimu, cintai dirimu. Lebih fokus pada dirimu, ya. Jangan berfokus pada orang lain. Dirimu dulu yang diperhatikan. Kamu bisa bahagia tanpa siapapun, dan kamu bisa memberikan kebahagiaan kalau kamu sudah berbahagia, ya. Jadi kalau kamu merasa dirimu sekarang tidak baik-baik saja, berarti hatimu lagi nggak nyaman. Tapi kalau seandainya hidupmu sekarang bahagia, berarti ya di situ tempatmu, kamu sudah nyaman, ya. Seperti gitu. Oke, jadi seperti gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.